Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Boleh. Lagi kan udah ditanya. Iya benar, udah ditanya. Lagi stres lagi aku nih. Aduh, sabar Bun. Sebentar ya Bun, 10 menit aja. Hari ini ya udah grand opening, alhamdulillah semua suka. Tadi ya opening buat kita kan ada tempat yang nggak terpakai, terus kita mau bikin apa ya, akhirnya kita kasih semua, masuk aja silakan menu-menu yang bisa kita. Habis ini ya, aku lupa ada kalian nanti baru mau pulang. Jadi ya alhamdulillah semuanya pada suka, katanya ramennya enak, mie enak, terus apa lagi tadi ya, ada es campur, es-esan gitu. Terus aku juga dapat kabar bahagia banget hari ini, jadi aku tuh ditantang sama Bang Ata, bisa Bun bikin donat yang enak banget gitu, tapi yang jangan yang kekinian, yang FOMO kayak orang-orang, maunya yang biasa aja, yang jadul gitu, tapi yang bahannya bagus supaya karena Amina juga suka yang mereka bisa makan setiap hari lah gitu. Tadi setelah berkali-kali coba, tadi dia approve, terus tiba-tiba mereka ngomong enggak, tapi ya belum tahu ya ini siapa yang bisa. Ayo kita coba semangat lagi, Lumiere kita bangun lagi, kita aja keluarga, maksudnya gak usah sama orang lain, kita yang benar-benar keluarga bikin lagi gitu. Tapi tadi masih kayak bercanda gitu, nanti mungkin kita obrolin lagi, tapi cukup membuat aku happy, Mas Anang juga happy, karena mungkin Aurel sih tadi yang kayak aduh ini Lumiere sayang banget nih Bun, gimana nih Bun, gini. Jadi doain ya guys, semoga sambil jualan ini, sambil bisa memikirkan untuk bisa buka Lumiere lagi, tapi yang benar-benar ya, tapi ya itu, kalau aku benar-benar fokus di Lumiere lagi, berarti ada beberapa hal yang harus aku kalahkan kan gitu, harus aku undur gitu, dan itu berat juga buat aku. Sebenarnya ini pilihan yang berat, tapi ya aku hanya bisa berdoa sama Allah, ya sholat, tunjukkan jalan yang memang harus aku dahulukan. Artinya di take over sama keluarga ya Bun, berarti namanya sama anak. Insya Allah. Tadi berapa menu sih Bun yang dihadirkan di sini? Ada Ini ya? banyak, ada nasi goreng, ada mie, ada ramen, kayak makanan ada 6, es ada 4, cuma ada 10 sih. Aku Aurel, semua menu aku tuh kalau jualan nggak pernah kayak selalu ya pasti inspirasinya habis makan di mana dulu, kayak di Thailand aku semuanya yang harus yang kayak aku makan di sini waktu di Thailand gitu, beda, bukan patai kita di Thailand. Terus misalnya kayak Mbak Binta ini kan udah 5 tahun ya, orang kayak ala setiap video pengennya jualan nggak jualan, nah akhirnya kita jual juga gitu. Kayak gitu sih, jadi ya semuanya bener. Nasi goreng emang bener-bener nasi goreng yang setiap hari dimakan sama kita, nasi goreng rumah gitu. Jadi bener-bener ya dibalik kebahagiaan tadi ada dari abang sama Aurel, tiba-tiba ada lagi kabar emang ini mafia tanah ini harus dibasmi ya guys. Nggak komitmennya, makanya aku akhirnya ada meeting sama pengacara untuk melanjutkan kasusnya karena mereka tidak sesuai komitmen, padahal udah sama-sama depan notaris, udah sama-sama berkomitmen lah ya gitu. Ternyata mereka tidak menggubris, jadi ya kayaknya udah fine aja lah. Ini memicu udah makin stres yang sempat. Iya, tadi video call kan sama dokter aku ya, karena aku nggak bisa, dia ngomong gini, kamu sih mungkin ngalah-ngalahin presiden kayaknya ya, sampai harus zoom gitu ngasih lihat kan kalau kalau aku lagi kayak gatel-gatel gitu, kayak aku lihat di kaki yang luka parah kan, di kaki tuh merah-merah banget, makanya aku pakai di kaki. Jadi aku pas lihat dokternya, dia apa, harusnya saya lihat langsung, jangan zoom kayak gini gitu. Nggak tahu ya dok, aku bilang enggak sih ya kayak gitulah. Tapi alhamdulillah aku nggak mau stres, karena aku bilang kan, aku selalu bilang, makanya aku sampai tulis di Instagram kata-kata itu, karena banyak yang bilang kayak
gara-gara kalian kemarin memposting video aku lagi dandan habis olahraga, banyak banget yang komen, ya Allah mukanya bengkak banget, mukanya bengkak banget, ya Allah mukanya kayak habis sembab banget, ya Allah mukanya kayak habis disuntik apalah ya, namanya lagi minum obat, steroid lagi berkepanjangan, pasti ada efeknya. Buat yang nggak tahu ya pasti ngomongnya macem-macem lah. Kalian sih tega banget. Bun, tapi bukan ke psikiater, bukan karena kepikiran ya, Bun? Kemarin sempat ke psikiater. Allah mas, psikiater dong. Aku udah, makanya iya, terus banyak yang akhirnya kayak menganggap bahwa psikiater tuh pasti kayak karena gangguan jiwa atau apa, nggak gitu loh. Terus kalau ditanya Bun, mendekatkan diri aja sama Allah, kalian memangnya juga tahu aku seberapa ya mungkin tidak terlihat gitu ya, tapi aku kalau ke Allah itu adalah hal nomor satu yang udah pasti aku lakukan. Tapi aku juga butuh pengobatan juga gitu. Dan pengobatan bukan berarti kita sakit jiwa ya, tapi aku banyak ya yang nggak bisa aku ceritakan. Jadi kayak ada trauma-trauma yang kalau aku lagi stresnya numpuk, dia keluar lagi gitu. Autoimun ya itu gatal-gatalnya, jadi semua saling kayak bersinergi gitu. Tapi aku tetap bersyukur, aku tetap afirmasi positif karena aku nggak mau bawa stres. Karena kalau makin kayak stres kenapa begini kenapa gitu, kata Allah yang di bawah kamu yang menderita lebih banyak gitu. Jadi ya makanya aku nggak mau, pokoknya aku harus tetap happy, aku harus tetap, walaupun dia dapat kabar lagi tiba-tiba begini tiba-tiba begitu, ya udahlah. Nah, hidup kan hari ini senang, besok sedih, hari ini happy, besok tiba-tiba kenapa hari ini kita bisa dipuji-puji, besok kita bisa dibenci. Jadi ya kalau masih jadi manusia dan masih hidup di dunia, rasanya ini akan kita rasakan setiap hari. Bun, karyawan yang lama balik lagi nggak sih, Bun? Karyawan yang lama ikut juga di sini atau semuanya Bun? Semua yang dari 2019 tuh. Seneng tuh mereka tadi. Terus banyak banget yang bete gara-gara nggak bisa online kan, belum ada. Jadi kita takutnya kalau sudah pasti nggak bisa di online, tapi kalau ini di online takutnya beda rasa atau apa gitu. Tapi ya kita cobain. Bun, kan pernah. Oh.